Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, dan kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu melimpah-limpah dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus selalu melingkupi hidup kita. Kita imani bahwa Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Amin ya. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan para rasul 2000 tahun yang lalu. Amin ya. Dan kiranya kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus untuk bisa menguatkan. Kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Karena kita tahu bahwa tujuan satu-satunya kita adalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Ke surga, tidak ada yang lainnya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun tindakan yang kita ambil, apapun keputusan yang kita ambil, apapun hal-hal yang kita lakukan, kiranya kita bisa menyelaraskan dengan tujuan kita itu, yaitu ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada tujuan lain. Jadi apabila saat kita hidup di dunia saat ini, kita mengalami hal-hal yang seakan-akan tidak bisa kita selesaikan, hal-hal yang seakan-akan tidak bisa kita lalui, hal-hal yang seakan-akan membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Seperti yang para rasul, para murid lakukan. Mereka tahu apa yang menjadi tujuan mereka, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka bahkan mencari kemanapun orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan bersaksi. Dan kita percaya orang-orang yang tahu tujuannya tentu melakukan apa yang menjadi para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah dilakukan. Jadi apabila kita hidup di dunia ini dan mengalami hal-hal yang seakan-akan tidak mampu kita lalui, tidak mampu kita selesaikan, tidak mampu kita hadapi, cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Mereka bukan hanya saja menerima orang-orang yang mau dibantu ya, tetapi mereka bahkan mencari sampai keliling dunia seperti yang dilakukan oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin ya. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan. Karena kalau itu terjadi, berarti kita ada di tempat yang salah, lingkungan yang tidak tepat bagi kita, hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kita. Cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa tidak bisa menghadapi sesuatu hal. Karena kita harus tahu, semua orang harus tahu bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Jadi apabila menghadapi hal-hal yang seakan-akan tidak bisa diselesaikan, jangan mengambil jalan pintas. Jangan meninggalkan dunia ini dengan keinginan sendiri. Karena kita tahu itu yang akan benar-benar memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada jalan lagi keluar. Padahal tujuan kita itu ke surga. Amin ya. Ini perlu kita beritakan ke semua orang. Apapun yang dihadapi, cari Tuhan. Semakin dekat erat ke hadirat Tuhan. Apabila merasa diri seakan-akan tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, jangan mengambil jalan pintas apapun. Karena kalau sudah mengambil jalan pintas, sudah selesai. Tidak ada jalan balik lagi. Amin ya. Cari, selama masih ada di dunia, cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Mereka bukan hanya mau ditemui, tapi mereka bahkan mencari orang-orang sampai ke penghujung dunia, sampai keliling dunia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin.
Kiranya kita bisa saling menguatkan. Kiranya kita semakin bisa saling mendukung ya, saling mensupport, saling membantu untuk tujuan yang sama, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kiranya penyertaan Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan Yesus. Kiranya kita semakin berakar kuat dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Galatia pasal yang pertama ayat 11 sampai 24. Judul perikopnya bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Di perikop ini Paulus menceritakan atau memperkenalkan dirinya kepada jemaat Galatia. Bagaimana dia seorang Yahudi yang dulu sangat rajin. Bahkan Paulus mengatakan dia lebih rajin dari teman-teman sebayanya. Dia benar-benar mempelajari adat istiadatnya. Karena benar-benar mempelajari ya. Benar-benar merasuk dalam dirinya. Saat ada seorang Yesus, orang Yahudi juga, yang mengajarkan mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan adat istiadatnya,
Tentu Paulus yang saat itu bernama Saulus, yang benar-benar mempelajari adat istiadatnya lebih rajin dari teman-teman sebayanya, merasa terusik. Karena dia yang sangat rajin itu tentu mengetahui apa saja yang tidak sesuai dengan adat istiadatnya, ajaran yang diberikan nenek moyangnya. Karena dia orang yang sangat rajin, dibandingkan teman-teman sebayanya dia lebih rajin. Dia tahu apa saja yang salah, apa saja yang tidak sesuai menurut dia, ajaran yang diberitakan Tuhan Yesus. Dia sangat paham ajaran nenek moyangnya yang menurut dia salah, yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu yang menjadi pedomannya, menganiaya jemaat Allah agar mereka menyangkal Yesus dari Nazaret. Jadi kita tahu ya, alasan Saulus ya saat itu menganiaya jemaat Yahudi yang sudah menerima Tuhan Yesus. Karena Saulus saat itu seorang anak Yahudi yang sangat rajin. Dia mengatakan sendiri, dikatakan di ayat 14 ya, dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Saulus sendiri mengatakan dia sangat maju dibandingkan teman-teman sebayanya di bangsanya. Bayangkan, orang-orang Yahudi yang sangat rajin itu mempelajari agama nenek moyangnya, yang sampai menghafalkan ayat demi ayat. Saulus sangat rajin, sangat maju, lebih maju dibandingkan teman sebayanya. Kita bayangkan kemampuan Saulus yang kemudian berganti nama menjadi Paulus. Kita bisa bayangkan betapa dia mempunyai pengetahuan yang sangat banyak. Dia bilang sangat maju dibandingkan teman sebayanya di bangsanya. Seseorang yang sangat rajin ini dibandingkan teman-teman sebayanya mempunyai alasan yang kuat menurut dia. Karena dia benar-benar tahu ajaran nenek moyangnya ini. Dia sampai menganiaya orang-orang yang sudah menerima ajaran Tuhan Yesus untuk menyangkal. Dan orang ini yang bernama Paulus, yang dengan sadar mengatakan dia sangat maju dibandingkan teman-teman sebayanya dalam mempelajari agama Yahudi itu, dipakai Tuhan. Paulus sendiri mengatakan bahwa dia tidak diajari oleh para rasul saat itu. Tuhan Yesuslah yang mengajari Paulus. Bahkan setelah Tuhan Yesus menemui Paulus, Paulus mengatakan, Paulus tidak ke Yerusalem terlebih dahulu, tapi langsung ke Arab, negara Arab. Amin ya. Jadi kita di sini mengetahui Saulus mengakui dengan sadar bahwa dia orang yang sangat rajin dalam mempelajari agama Yahudi. Mengatakan sendiri bahwa dia jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan Paulus di antara
bangsanya. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Itu yang dikatakan Paulus di ayat 14. Jadi kita bisa bayangkan ya, bagaimana seorang Paulus dipilih Tuhan Yesus. Orang yang sangat rajin, lebih maju dibandingkan teman-teman sebayanya. Sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Dan karena kerajinannya ini dalam memelihara adat istiadat nenek moyangnya lah yang menjadi alasan menganiaya jemaat Allah, orang-orang yang mempercayai Tuhan Yesus di zamannya. Amin ya. Kita akan renungkan bagaimana Paulus menceritakan dia dapat mengenal Tuhan Yesus kepada jemaat Galatia. Di ayat yang ke-11 ya, di awal perikop ini dikatakan oleh Paulus, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa yang diberitakan oleh Paulus ini bukan Injil manusia. Bukan sesuatu pengetahuan yang diciptakan manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Paulus tidak menerima dari manusia. Makanya Paulus mengatakan ini bukan Injil manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Bukan manusia yang mengajarkan kepada Paulus. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Paulus menceritakan bahwa dia bukan menerima Injil manusia, tetapi mendapatkan pernyataan secara langsung dari Yesus Kristus. Di ayat 13 dikatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Paulus mengakui bahwa Paulus telah melakukan sesuatu, yaitu menganiaya tanpa batas sampai meninggal, seperti yang dialami Stefanus, orang kudus 2000 tahun yang lalu. Dianiaya tanpa batas. Amin ya. Itu diakui oleh Paulus. Paulus telah menganiaya jemaat Allah tanpa batas. Dikatakan di ayat 14. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Seperti yang telah kita sedikit renungkan di awal tadi ya. Paulus mengatakan bahwa Paulus itu di dalam agama Yahudi jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan Paulus di antara bangsanya, di antara bangsa Yahudi. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi dikatakan di ayat 15, waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Paulus mengatakan bahwa ia telah dipilih sejak dalam kandungan
Allah telah memilih dirinya sejak dalam kandungan. Dan mengatakan juga bahwa ia dipanggil oleh kasih karunia-Nya yang berkenan menyatakan anaknya, yaitu berkenan menyatakan Tuhan Yesus Kristus di dalam diri Paulus. Supaya Paulus memberitakan mengenai Tuhan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun Paulus tidak minta pertimbangan kepada manusia. Itu yang menjadi alasan Paulus tidak meminta pertimbangan manusia. Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia bahwa dia adalah orang yang dipilih Allah sejak kandungan. Jadi kita tahu ya, Allah itu dari kan Alfa dan Omega ya, yang pertama dan yang terakhir. Jadi saat ada seseorang yang dipilih Allah, maka dia sudah dipilih sejak dalam kandungan. Apapun latar belakangnya, apapun backgroundnya, bahkan yang telah menganiaya jemaat Allah pun seperti Paulus, sudah dipilih sejak dalam kandungan. Amin ya. Jadi apabila kita diberi kesempatan yang bertemu lagi dengan orang-orang yang dipilih Allah, maka percayalah pada pilihan Allah. Karena Allah sudah pasti memilih orang-orang yang dipanggilnya itu sejak dalam kandungan, apapun latar belakangnya. Baik Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, atau siapapun, dipilih Allah sejak dalam kandungan. Menjadi pelajaran bagi kita. Bila Allah sudah menyatakan seseorang, Allah menyatakan seseorang pasti dengan tidak sembunyi-sembunyi. Ada banyak saksi, banyak bukti-bukti. Jadi percaya saja pada pilihan Allah. Amin ya. Ini pengalaman saya juga. Kita harus menjadikan apa yang terjadi saat ini sebagai pembelajaran. Apabila kita diberi kesempatan oleh Allah sekali lagi dalam hidup kita, bertemu dengan orang-orang yang dipilihnya secara langsung, karena tidak semua era ya, kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang dipilihnya. Kita bisa percaya 100% pada pilihan Allah. Amin ya. Walaupun Paulus banyak kekurangan, banyak orang yang menolak Paulus tentunya. Tetapi Paulus mengatakan di sini, Paulus tidak meminta pertimbangan manusia. Karena Paulus seorang yang cerdas ini, yang mengatakan sendiri lebih maju dibandingkan teman-teman sebayanya, yang sangat rajin memelihara adat istiadatnya. Tahu bahwa dia dipilih Allah. Dia tahu Allah juga memilih nenek moyangnya. Dia yang sangat rajin memelihara adat istiadatnya ini tentu sangat mengimani bahwa dia adalah bangsa pilihan. Bahwa Allah telah memilih nenek moyangnya berbicara langsung. Dan saat Allah memilihnya berbicara langsung kepada Paulus, kerajinannya yang mempelajari adat istiadatnya ini yang sampai menganiaya orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus,
itu dipakainya juga untuk beriman secara penuh kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai melakukan hal-hal melebihi apa yang diminta Tuhan. Amin ya. Paulus sampai tidak menikah karena mau memberitakan, karena merasa bersalah kepada jemaat yang telah dianiayanya. Amin ya. Jadi kita bisa mengerti isi hati Paulus. Kenapa Paulus begitu beriman? Karena Paulus juga beriman kepada kitab Taurat yang dipelajarinya lebih maju dibandingkan teman-teman sebayanya. Jadi saat Allah benar-benar bicara, Paulus sampai tidak minta pertimbangan manusia. Karena saking berimannya kepada ajaran nenek moyangnya, yang dia tahu nenek moyangnya juga telah berbicara langsung kepada Allah. Amin ya. Kita bisa mengerti isi hati Paulus. Kenapa Paulus melakukan hal-hal seperti itu? Paulus orang yang sangat maju dibandingkan teman-teman sebayanya. Aku jauh lebih maju, itu pernyataan Paulus sendiri. Amin ya. Paulus benar-benar beriman kepada ajaran nenek moyangnya. Dan saat dia mendapatkan pernyataan secara langsung seperti yang dialami nenek moyangnya, Paulus sampai tidak meminta pertimbangan manusia. Karena Paulus tahu nenek moyangnya juga mengalami apa yang dialami Paulus, mendapatkan pernyataan langsung dari Allah. Amin ya. Dikatakan di ayat 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Diceritakan semuanya ya kepada jemaat Galatia. Bagaimana awal mula Paulus dipanggil oleh Allah. Dan apa saja yang dilakukannya. Bahkan saat menumpang di Kefas pun diceritakan. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Jadi saat setelah pergi ya ke tanah Arab, kemudian kembali ke Damsyik ya. Katakan di sini, Paulus tidak bertemu dengan rasul lainnya, hanya bertemu dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 21, kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Jadi karena Paulus saat itu belum ke Yerusalem ya, langsung pergi ke Arab. Kemudian kembali ke Damsyik. Kemudian Paulus bertemu dengan Yakobus. Orang-orang sudah mendengar cerita mengenai Paulus, tetapi wajah Paulus belum diketahui. Dikatakan di ayat 22 ya, tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Dikatakan di ayat 23, mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ini yang ditulis ya oleh Paulus di suratnya kepada jemaat Galatia. Awal-awal Paulus mengenal Tuhan, kemudian menceritakan latar belakangnya, bagaimana dia orang yang sangat rajin memelihara adat istiadatnya, bahkan lebih maju dibandingkan teman-teman sebayanya dalam mempelajari agama Yahudi dan kemudian sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Kemudian mengakui bahwa dia telah menganiaya tanpa batas jemaat Allah. Kemudian mengatakan bahwa langsung pergi ke negara Arab tanpa menemui para rasul lainnya ya, dan hanya bertemu Yakobus
cerita mengenai Paulus sudah didengar jemaat lainnya, tetapi wajahnya belum diketahui. Walaupun belum diketahui wajahnya, jemaat Allah tetap memuliakan Allah karena dia bersuka cita ya, karena apa yang dilakukan oleh Paulus. Amin ya, dan kiranya kita menjadi Paulus zaman sekarang, Petrus zaman sekarang, para rasul Tuhan zaman sekarang untuk melakukan apa yang dilakukan mereka, seperti yang dilakukan mereka 2000 tahun yang lalu. Kita saling bantu, saling dukung, saling support, saling bangga apabila ada jemaat atau pelayan Tuhan atau orang-orang yang cinta Tuhan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, memberitakan iman. Kita saling bersuka cita apabila ada orang yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita saling mendukung seharusnya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hal-hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit. Berikan kesembuhan, berikan mujizat-Mu apapun di tubuh kami. Hal-hal yang bukan daripada-Mu Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha. Beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang benar-benar mendatangkan hadirat-Mu di dalam hidup kami semuanya, yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup. Beri kami semuanya pasangan hidup yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami untuk lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang rindu memiliki momongan. Beri kami semuanya anak-anak yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami, keluarga kami, seperti Dia mencintai Kau. Dan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, tantangan hidup, persoalan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, berikan jalan keluar daripada-Mu, berikan hal-hal yang baik daripada-Mu, solusi-solusi daripada-Mu, hujan berkat yang daripada-Mu Tuhan, terobosan-terobosan yang daripada-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu, mujizat-Mu, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.